Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ikhwani fillah, para talibul ilm, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang dimana karena nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di salah satu majelis, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia pada malam hari ini kita akan membahas sebuah pembahasan sesuai dengan tema yang sudah ditentukan, yaitu sifat ibadur rahman. Apa yang dimaksud dengan sifat ibadur rahman? Sebelum masuk ke pembahasan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap seorang muslim lahir di muka bumi ini, dia lahir di atas fitrah. Dan fitrah seorang muslim adalah memiliki akhlakul karimah. Ya, karena dikatakan seorang muslim karena dia memiliki akhlak karimah, akhlak yang mulia. Ya. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua, kita tahu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanyalah aku diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak-akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Makanya kita harus mempertanyakan diri kita,
sebelum kita membahas pembahasan sifat ibadur rahman, apa yang dimaksud sifat ibadur rahman? Sifat hamba-hamba Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka kita harus memperhatikan diri kita yang berkaitan dengan akhlak-akhlakul karimah. Ya, kita sudah tahu hadisnya, kita hafal hadisnya. Nabi SAW sudah mensabdakan, sudah mengatakan, kita tahu, yang kita lakukan tinggal mengamalkan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak sekali firman-Nya di dalam Al-Quran, tanbih kepada kita semua, dan juga dijelaskan bagaimana cara menjadi hamba-hamba Allah yang penyayang. Apakah ibadur rahman itu orang-orang yang sombong? Apakah ibadur rahman itu orang-orang yang suka mengolok-ngolok? Bukan. Kita semua tahu itu. Tapi kenapa di diri kita masih terjadi di antara kita semua, antara para thalibul ilm, antara para masyarakat umum, apa? Saling mengolok-olok. Terjadinya pertikaian, permusuhan di antara kaum muslimin disebabkan apa? Hatinya yang tidak bersih, penuh akan kedengkian akan saudaranya. Temannya datang dijenguk, dia nggak datang, yang satunya tidak datang dijenguk, iri. Temannya mendapat makanan, yang satunya nggak dapat makanan, iri. Apa itu akhlak seorang muslim? Bukan. Seorang muslim jika ingin menggapai sifat-sifat ibadur rahman, maka harus baginya ditanamkan di dalam dirinya apa? Rasa syukur dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang. Karena Islam itu mudah. Teman-teman semua yang dirahmati Allah jamaah, coba perhatikan, Islam itu mudah. Ad-dinun yusrun. Agama Islam itu mudah. La ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. Allah perintahkan dalam Al-Quran, Nabi perintahkan dalam hadisnya, dalam sabda-sabdanya, dan kita tinggal mengamalkan. Ya. Jika itu sebuah pemberian dari Allah, maka nikmati. Jika itu perintah untuk ditinggalkan, maka tinggalkan. Ya. Dan itu harus diperhatikan bagi seorang muslim agar bisa menggapai akhlakul karimah, yang dimana akhlakul karimah adalah akhlaknya para ibadur rahman. Dan kita akan bahas di sini pembahasan berkaitan sifat ibadur rahman. Ya. Pembahasan ini diambil dari Quran surat Al-Furqan, mulai ayat 63 sampai 77. Dan kita akan membahas sedikit pembahasan tentang sifat-sifatnya. Kurang lebih ada 10 sifat ibadur rahman, tapi kita akan bahas pada malam ini hanya beberapa saja, ya, sampai waktunya habis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menjelaskan tentang sifat ibadur rahman yang pertama di dalam surat Al-Furqan ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di dalam satu ayat mulia ini ada 2 sifat. Terkandung 2 sifat ibadur rahman. Disebutkan di awalnya wa ibadur rahman. Apa? Dan hamba-hamba Allah yang penyayang. Disebutkan setelahnya alladzina yamshuna 'alal ardi hauna.
Kemudian dijelaskan di dalam buku ini apa yang dimaksud yamshuna fil ardi hauna, yamshuna alal ardi hauna, fayamshuna bisakinati wa tuma'ninah. Hamba-hamba Allah yang penyayang itu adalah mereka yang ketika berjalan di atas muka bumi, mereka berjalan dengan sakinah. Apa sakinah? Penuh rasa tenang, ketenangan. Kemudian apa? Wa tuma'ninah. Apa tuma'ninah? Khusyuk, fokus. Ya, wa hadza at-tawadu allazi zuhara ala mashyihim wa hayatihim. Dan semua kedua sifat ini, ya, hauna, sakinah dan tuma'ninah ini terlihat dari ketika mereka berjalan di atas muka bumi. Beda nggak teman-teman ketika melihat sekarang ketika menuju pasar sama ketika menuju masjid? Apakah orang yang berjalan menuju pasar dan menuju masjid itu sama tampilannya? Apakah orang yang sedang menuju ke sebuah tempat, kita katakan mall atau kota-kota lagi safar ziarah, apakah pakaiannya sama ketika dia akan menghadiri sholat Jumat di masjid? Kebanyakan pakaian mereka berbeda. Dan seorang ibadur rahman, hamba Allah yang penyayang, mereka berjalan di atas muka bumi ini dengan sakinah dan tuma'ninah tanpa membeda-bedakan tujuan mereka. Jadi bukannya ketika kita pergi ke masjid kita menggunakan baju bagus, tapi ke tempat lain kita berubah, kita keluarkan aurat kita tampakkan aurat kita menggunakan celana isbal, kita menggunakan pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan syariat. Maka itu bukan sifat ibadur rahman. Karena sebagaimana yang disebutkan, allazina yamshuna alal ardi hauna, mereka keluar, mereka berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan sakinah wa tuma'ninah. Mereka berjalan dengan ketenangan dan rasa khusyuk. Ya. Kemudian apa? Dikatakan di dalam sini, innama huwa samaratun min samaril iman wa asarun min asarihi. Dan orang-orang itu, para ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang penyayang, ya, mereka itu ketika melaksanakan perjalanan mereka di atas muka bumi dalam keadaan sakinah dan tuma'ninah, maka itu termasuk dari buah-buah keimanan. Teman-teman semua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahu apa itu iman? Di mana itu iman? Al-iman tasdiqun fi qaul bi lisan wa amal bil jawari, yazidu bi ta'atil rahman wa yanqus bi ta'ati syaitan. Itu iman. Dan teman-teman harus perhatikan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat hubungan antara ibadur rahman dengan keimanan. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita lihat sifat yang pertamanya apa? Yamshuna alal ardi hauna. Mereka berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan hauna, tenang, dengan rasa sakinah dan tuma'ninah. Dan itu adalah bagian dari keimanan. Maka seseorang yang ternyata di muka bumi ini, ketika dia berjalan keluar dengan sombong, dengan rasa dengki, hasad di dalam hatinya, maka dipertanyakanlah keimanannya. Kemudian dijelaskan, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas di dalam firman Allah Ta'ala, allazina yamshuna alal ardi hauna, dan orang-orang yang mereka berjalan di atas muka bumi dengan hauna, rasa tenang. Apa yang dimaksud di situ? Yaitu bitta'ati wat tawadhu. Mereka jalan dengan penuh ketaatan dan tawadhu. Ya.
Wa min mazahiri tawadhu'ihim, dan salah satu yang paling nampak dari ketawaduan mereka, annahum in wajahu fi tariqihim ba'du ahlus safah. Jadi orang-orang ibadur rahman tadi ketika dia menjumpai orang-orang di jalanan, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang jahil, ahlus safah, tidak berilmu, apa yang mereka lakukan? Mencacinya, mengolok-ngoloknya, menghina? Bukan. Tapi seorang ibadur rahman yang mereka memiliki sifat-sifat lagi maha penyayang, sifat-sifat penyayang, ketika berjalan di muka bumi tadi dengan kesakinah, ketika berjumpa dengan orang-orang yang kurang ilmunya, orang-orang jahil, apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha menghindar dan sedikit sekali berbicara dengan orang-orang jahil tadi. Mereka berusaha menghindari orang-orang tadi, dan ini adalah maksud dari firman Allah yang dilanjutkan di dalam ayat yang sama, wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila mereka berpapasan dengan orang-orang yang bodoh tadi, mereka menyapa, tapi sapaan mereka qalu salama, dengan perkataan yang apa? Salama, penuh rasa lemah lembut, keselamatan. Ya, dengan pelan-pelan. Bukan ketika bertemu orang, kita kadang ketemu orang di jalan saja tidak mau menyapa, padahal sama-sama muslim. Apalagi ketika melihat orang jahat di jalan, kita melihat tampangnya, wah ini seperti preman, tampangnya tatoan, ya. Kemudian kita menghardiknya, wah ini orang nggak bener. Apa boleh seperti itu? Tidak, sifat ibadur rahman tidak seperti itu. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika mereka berjumpa orang-orang yang jahil, apa orang-orang jahil? Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu, tidak punya ilmu, apa yang mereka katakan? Qalu salama. Mereka berusaha menghindari sebaik mungkin, bukan mencari masalah. Terkadang kita kalau melihat orang yang tidak kita suka, apa? Langsung menggibah. Kita bicarakan keburukannya di samping teman-teman kita. Itu bukan sifat ibadur rahman. Itu bukan sifat yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita harus mengerti, ya, kita harus pahami kondisi saudara kita, kondisi orang-orang di sekitar kita. Bagaimana ketika kita bertemu mereka, bagaimana kita menyapa mereka, dan bagaimana muamalah kita dengan mereka. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sifat kedua seorang ibadur rahman. Yang pertama, allazina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya, mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan sakinah dan tawadu dan tumakninah. Kemudian yang kedua sifatnya, wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila mereka menjumpai orang-orang jahil di jalan, khatabahum, mereka berbicara, mereka menyapa, qalu salama, dengan perkataan yang apa? Salam, penuh dengan kebaikan dan keselamatan. Bukan menjadi menantang atau membicarakan keburukan dan yang lain sebagainya. Itu diantaranya dua sifat ibadur rahman. Dan kita harus pahami hal ini. Setiap kita memiliki kadar keimanan masing-masing, dan keimanan kita menentukan keselamatan hati kita. Hati yang buruk berarti imannya buruk. Imannya yang kurang, maka hatinya tidak baik-baik saja. Maka harus diperhatikan. Ketika kita merasa iman kita sedang turun, apa yang kita lakukan? Berzikir, membaca Al-Quran, mendengarkan kajian-kajian, datang ke majelis-majelis ilmu. Itu yang kita lakukan. Bukan malah kita datang ke teman kita, ngobrol, akhirnya apa? Menggibah, membicarakan keburukan temannya. Dan apa? Berbohong, berdusta dalam percakapannya. Itulah yang terjadi. Dan ini semua jauh dari yang namanya sifat ibadur rahman, sifat hamba-hamba Allah yang penyayang.
Kemudian yang selanjutnya dikatakan fala, di dalam kitab ini oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad, fala yuqabiluna al-jahiluna was-sufaha bimisli jahlihim wa safhihim wa innama yuriduna anhum wa yukhatibunahum bikalamin salim min hazihil afat. Jadi mereka orang-orang ibadur rahman, para hamba Allah yang penyayang, ketika mereka bertemu orang-orang jahil, sebagaimana yang telah kita katakan tadi, mereka tidak membalas dengan apa yang seperti mereka katakan. Misal orang-orang jahil, kita bertemu di jalan dengan orang, kemudian orang tersebut mengejek kita. Apa yang kita lakukan? Pasti kita marah. Tapi seorang ibadur rahman ketika mengetahui hal tersebut, ketika di jalanan dia berjumpa dengan orang-orang jahil, kita tahu orang itu tidak punya ilmu, kita tahu dia bukan anak pesantren seumpama, kemudian dia mengejek kita, apa yang kita lakukan? Balas mengejeknya? Lah, tidak. Yang kita lakukan adalah tetap menyapa mereka, berusaha menghindari sesuatu yang tidak bisa kita pastikan ke depannya. Kita menghindari hal-hal yang tidak ingin kita terjadi. Ya, kalau kita membalasnya, apa yang akan terjadi? Bertengkar. Kemudian datanglah permusuhan. Kemudian datanglah kebencian yang lain dan yang lain sebagainya. Tapi seorang ibadur rahman ketika menjumpai hal-hal tersebut, di jalanan bertemu orang-orang awam yang mereka tidak mengetahui apa yang ada di diri kita, dan diri kita pun tidak tahu apa yang ada di dirinya. Apa yang dilakukan? Berusaha menjauhinya, ya, berusaha tidak membalasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, idfa billati ya ahsan. Gak sama kebaikan dan keburukan itu. Kalau ada yang melakukan keburukan, idfa billati ya ahsan, berusaha membalasnya dengan kebaikan. Itulah sifat ibadur rahman. Bukan ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita misal kita dinakalin sama teman kita satu ranjang, teman kita satu bangku, satu meja, sebelahan kita duduk, kita dijaili, kemudian kita marah, saling marah-marahan, kemudian apa yang terjadi? Permusuhan yang disebabkan karena jahilnya kita melakukan kejahilan tadi, menjadikan kita bermusuhan. Tapi seandainya di dalam diri kita tadi ada sifat ibadur rahman, kita mengerti bahwasannya salah satu sifat dari sifat-sifat yang maha pengasih, maha penyayang dari seorang hamba adalah idfa billati hiya ahsan, tetap membalas keburukan itu dengan kebaikan, maka tidak akan ada yang terjadi namanya permusuhan, tidak akan terjadi yang namanya pertikaian, kebencian, saling marah dan yang lain sebagainya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan di sini wayan bagi qabla zalika an yasta'inu billah fi umurihi kulliha. Dan dalam hal ini kita diharuskan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjadi ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang penyayang. Kenapa kita disuruh minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tahu hawa nafsu yang ada di diri kita terkadang lebih kuat daripada keimanan kita. Kita lebih senang ngikutin hawa nafsu daripada apa? Keimanan kita. Pokoknya hari ini harus bisa beli makanan ini. Itu hawa nafsu bukan? Keinginan bukan? Itu sebuah keinginan dan itu masuk jadi hawa nafsu. Yang dimana ketika ada pilihan tersebut, ada pilihan lain yang lebih baik. Oh, udah ada makanan di dalam lemari, nggak perlu beli makanan ini. Tapi hawa nafsu meminta kita untuk terus beli yang baru.
Itulah buruknya mengikuti hawa nafsu. Ya, hawa nafsu mengalahkan keimanan. Maka jangan sampai terjadi itu dalam urusan syariat. Kalian mengorbankan meninggalkan sholat demi belanja, padahal waktu sholat sudah datang. Kalian mengikuti hawa nafsu apa mengikuti keimanan? Hawa nafsu. Dan itu adalah pengaruh yang sangat buruk. Kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, wasta'in billah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjadi hamba Allah, ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih, hamba Allah yang penyayang. Mau nggak kita menjadi hamba Allah yang penyayang? Pasti mau. Dan ini tanpa syarat. Apa maksudnya tanpa syarat? Bukan untuk nabi, bukan untuk para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama, tapi ini untuk kita semua. Ya, akhlak ibadur rahman ini untuk kita semua. Kita bisa menjadi seorang ibadur rahman, hamba Allah yang penyayang, ketika kita mengikuti apa yang sudah Allah perintahkan di dalam Al-Quranul Karim, dan juga apa yang sudah Nabi SAW sabdakan di dalam hadis-hadisnya. Ketika dikatakan untuk apa? Ati'ullah wa ati'ur rasul, maka apa yang kita lakukan? Oh, nanti dululah, saya ati'ullah dulu, ati'ur rasulnya nanti. Boleh apa seperti itu? Tak boleh. Kita belajar rukun iman. Iman yang pertama, iman kepada siapa? Iman kepada Allah. Iman kedua, kepada rasul-rasulnya semua. Dan iman seseorang ketika dia tidak melaksanakan satu keimanan saja, maka rusak iman seluruhnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk ke sifat yang selanjutnya, masalah ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang pengasih maha penyayang ini adalah masalah yang kembali kepada diri kita masing-masing setiap muslim. Karena kita semua ingin sekali menjadi ibadur rahman. Akan tetapi ada beberapa waktu kita merasa diri kita tidak mampu menjadi hamba Allah yang maha penyayang tadi. Benar apa enggak? Teman-teman merasakan enggak ketika mungkin di luar sana ada yang sudah bermain, ketika datangnya waktu sholat, teman-teman lebih mendahulukan mainnya daripada sholat. Pernah nggak terasa seperti itu? Alhamdulillah yang nggak pernah, berarti hatinya penuh akan keimanan. Akan tetapi sekarang kita lihat orang-orang yang bekerja, datang waktu sholat, oh kerjaannya dikit lagi, belum beres, dikit lagi selesai, dikit laginya 2 jam. Habis nggak waktu sholatnya? Habis waktu sholatnya. Dan kembali lagi orang tersebut dia mengikuti hawa nafsu apa keimanan? Dia lebih memilih mengikuti hawa nafsu daripada imannya. Padahal dikatakan antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kita beriman kepada Allah, kitab-kitabnya. Di dalam kitab Al-Quranul Karim dijelaskan nggak hukum sholat? Di dalam hadis-hadis Nabi SAW dijelaskan nggak hukum-hukum dalam syariat ini? Dijelaskan semuanya. Tapi terkadang kita lebih memilih kehidupan dunia kita yang sementara, mengikuti hawa nafsu kita daripada mengikuti keimanan kita. Maka coba tanya kepada diri kita, bisa nggak kita menjadi seorang ibadur rahman? Coba sifat yang pertama kita barusan sebutkan. Sifat pertama yang kita sebutkan apa? Yamshuna alal ardi hauna. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan sakinah, tumakninah, tawadu. Apa tawadu? Rendah diri. Rendah diri itu sombong bukan?
Rendah diri itu berjalan dengan pakaian mahal bukan? Rendah diri itu seperti apa? Rendah diri itu sederhana, simple, tidak mempersulit. Kalau enggak punya, ya enggak punya. Kalau enggak mampu beli, ya enggak mampu beli. Bukan ketika enggak punya, dia mengambil barang orang lain biar punya. Zalim apa enggak? Jatuhnya dia mencuri atau tidak? Berdosa? Dosa. Kalau tidak punya, ya sudah. Kalau tidak mampu, jangan dipaksa. Itu namanya tawadhu, rasa rendah diri yang ada tertanam dalam hatinya. Itu sifat yang pertama. Coba teman-teman sudah seperti itu belum? Atau masih iri sama saudaranya sebelah? Wah, temanku di sebelah di kulkas di lemarinya ada abon, di lemariku juga harus ada abon nih. Begitu nggak? Apakah seperti itu seharusnya seorang muslim? Apakah hamba-hamba Allah yang penyayang sifatnya seperti itu? Tidak. Tapi dia mengerti, saling pengertian akan apa yang ada di dirinya dan yang orang lain punya. Ketika orang lain punya, dia tidak punya, dia tetap bersyukur. Ketika temannya punya, dia tidak punya, temannya mengerti dan dia membagikan apa yang dia punya. Begitulah sifat hamba Allah Ar-Rahman. Kemudian apa sifat yang keduanya? Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang jahil, orang-orang awam, orang-orang umum. Kalian pesantren, anak santri, ketika keluar, bertemu nggak dengan orang yang bukan pesantren? Bertemu. Apa yang dilakukan? Saling celah. Kamu nggak pesantren, berarti kamu nggak bener nih Islamnya. Apakah seperti itu? Enggak. Apa tapi yang kita lakukan ketika bertemu dengan orang-orang? Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apa yang kita lakukan? Qalu salama, mengatakan salam, kebaikan, keselamatan. Dan kalau memang terjadi pertikaian, seorang yang ibadur rahman, hamba Allah penyayang itu berusaha bertarung, ikut bertarung atau menghindar? Menghindar. Bukan ketika ada pertikaian kalian datang, saya mau ikut bertikai, ayo lawan saya. Bukan seperti itu. Tapi ketika terjadi suatu permasalahan pertikaian di jalan, apa? Kita ucapkan secukupnya dan kita berusaha menghindarinya. Dan ini adalah sifat ibadur rahman, masuk ke dalam akhlakul karimah. Akhlak yang dimana Nabi kita Muhammad SAW sudah memberikan contoh kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Al-Furqan ini, menunjukkan bahwasannya Islam, agama Islam adalah agama yang mengajarkan kepada akhlakul karimah. Bagaimana kita membentuk akhlakul karimah tadi? Dengan namanya ketakwaan. Bagaimana kita mendapatkan ketakwaan? Mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang. Itulah takwa. Dan takwa, di mana letaknya takwa? Di dalam hati. Kalian semua sudah menghafal hadisnya. Di 100 hadis populer itu ada. Sahih? Kita mengetahui bahwasanya ketakwaan letaknya di dalam hati. Hati itu sebesar apa sih hati? Hati sebesar apa? Satu genggam kita ini, satu genggam sekarang. Ya. Dia yang menjadikan, mengelola apa? Tingkah laku kita, keseharian kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam hadis disebutkan iza saluhat saluha jasadu kulluh.
Apabila dia baik, maka baik seluruhnya. Wa iza fasada jasadu kullu. Apabila dia rusak, ala wahia qol. Ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Kalau hati yang tadi cuma sebesar ini saja rusak dan rusak seluruh badannya, bagaimana dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya? Berarti orang tersebut sudah tidak punya hati. Harus dipertanyakan di mana hatinya. Karena seorang muslim hidupnya di dunia ini, dia tahu kapasitasnya di dunia ini, bahwasannya dunia ini hanya sementara. Dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Beribadah. Sudah umum dalilnya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita semua sudah tahu, kita semua sudah hafal. Tapi kalau sudah hidup di luar, kita lupakan ayat itu. Ketika kita mengejar ambisi dunia, kita nggak peduli lagi dengan apa itu sifat ibadur rahman, apa itu memahami akhlakul karimah. Yang kita pentingkan hanya kepentingan dunia. Padahal kata Nabi apa? Ad-dunya fan wa kullu ma fiha fan. Dunia itu fana. Apa fana? Tidak kekal dan tidak abadi. Semua yang ada di dalamnya tidak abadi. Oleh karenanya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para thalibul ilm yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil 2 sifat pada kesempatan kali ini. Insyaallah jika ada kesempatan yang selanjutnya kita akan lanjut sifat-sifat yang lainnya, karena ada totalnya kurang lebih 10 sifat tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang penyayang. Kita semua ingin menjadi seorang ibadur rahman. Kita semua ingin menjadi hamba Allah yang penyayang. Kita semua ingin taat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita semua ingin menjadi orang yang saleh salihah. Kita ingin menjadi orang yang bisa mendapatkan syafaat Nabi SAW di akhirat. Dan kita semua mengharapkan akhir yang baik, akhir yang husnul khatimah, bukan akhir yang buruk. Kita menginginkan semua kebaikan yang ada di dunia dan juga di akhirat. Kita semua sudah berusaha, kita datang ke tempat ini untuk belajar. Perjuangan kita, menyaksikan perjalanan-perjalanan teman-teman kita yang mulai masuk sampai lulusnya, kita tahu semua prosesnya. Bahkan di dalam proses menuntut ilmu, kita melihat badai petir, hujan, panas. Kita merasakan semuanya. Untuk apa melakukan semua itu? Agar kita menjadi manusia yang baik, manusia yang sesuai dengan apa yang Nabi sudah serukan, sudah sabdakan. Apa Nabi perintahkan? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, bagaimana akhlak kita? Tanyakan kepada diri kita, bagaimana hati kita, atau sudahkah bersih atau belum? Maka silahkan kita cek kembali hati-hati kita. Kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadilah hamba-hamba Allah yang penyayang. Jadilah hamba-hamba Allah yang penyayang. Milikilah sifat-sifat ibadur rahman, sifat hamba Allah yang penyayang. Jangan jadikan saudara kita sebagai musuh. Jangan jadikan teman-teman kita sebagai apa? Lawan. Jangan kita mengolok-olok teman kita, jangan kita menjadikan teman-teman kita musuh. Ya. Berusahalah membentuk akhlakul karimah di dalam hati kita. Jadilah penuntut ilmu sejati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Mungkin cukup sekian pada kesempatan kali ini. Insya Allah jika ada waktu yang akan datang, kita akan lanjut lagi pembahasan kita untuk membahas sifat yang ketiga, keempat sampai yang terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi urusan kita semua, melancarkan urusan kita semua, dan bisa menjadikan kita mendapatkan akhir yang baik, akhir yang bahagia, dan dikumpulkan bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر